warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Penjabat Gubernur Provinsi Banten, yang kami hormati pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus yang kami hormati pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Komur Bani Nusra, yang kami hormati Wali Kota Denpasar, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, yang kami hormati Rois Surya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua Tanfidiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, yang kami hormati seluruh pejabat eselon 3 pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang hadir pada malam hari ini, yang kami hormati Ketua Lembaga dan Badan Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Banten, yang kami hormati seluruh ketua organisasi kepemudaan dan organisasi umat Islam sebagi yang hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan anugerah nikmat kepada kita semuanya. Pada malam hari ini kita bersama-sama hadir sekaligus menjadi saksi di acara pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten masa khidmat 2023-2027. Hadirin Bapak Ibu berbahagia, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa menebar amanah, membangun, mengembangkan Islam rahmatan lil alamin di muka bumi. Baik hadirin Bapak Ibu berbahagia, acara pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten masa khidmat 2023-2027 pada hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 bertepatan pada tanggal 25 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan acara demi acara berjalan yang diharapkan dan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa min jami'in. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak dan hayati pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibacakan oleh sahabat Andi Rosidin Sarjana Agama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala وعافية
Dilanjutkan dengan Mas Ansor dan Subhanallah. Hadirin dimohon berdiri kepada petugas disilakan. Indonesia
Hadirin silakan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan prosesi pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027, sekaligus serangkaian pelantikan 5 pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor yang ada di Provinsi Bali. Pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Bandung. Selanjutnya pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Karangasem. Selanjutnya, pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Luku dan Tabanan. Hadirin yang berbahagia, sebelum pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali naik atas panggung, terlebih dahulu mari kita simak pembacaan surat keputusan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tentang penetapan susunan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027 yang namanya dibacakan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2018-2023 kepada sahabat Haji Mustaqim Sarjana Pendidikan Islam. Disilahkan. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin yang akan saya bacakan pada kesempatan ini adalah surat keputusan dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, surat keputusan nomor 4280 garing PP garing SK 01 garing 11 garing 2023 tentang pengesahan susunan pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan susunan pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027 sebagaimana terlampir. 2. Memberi amanat yang berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda
Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027 untuk mengelola organisasi sesuai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan PDPRD dan peraturan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2027 dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, 13 November 2023 Masehi. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Umum Haji Yaqub Khalil Qaumas ditandatangani, Sekretaris Jenderal Haji Abdurrahman ditandatangani dan berstempel. Lampiran surat keputusan pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor nomor 4280/PP-SK01/11/2023. Susunan pengurus pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027. Untuk nama-nama yang saya sebut ini nanti dimohon untuk langsung maju ke depan. Pengurus harian: Ketua Tommy Reza Kurniawan, Wakil Ketua Haji Antoni Abdullah, Wakil Ketua Suparto, Wakil Ketua Haji Kusnadi Abdillah, Wakil Ketua Imam Bukhari, Wakil Ketua Yoyo Kusbiantoro, Wakil Ketua Hasbi Hidawi, Sekretaris Haji Syarif Hidayatullah, Wakil Sekretaris Muhammad Mukhlisin, Wakil Sekretaris Saiful Fatah, Wakil Sekretaris Ahmad Ainul Yakin, Wakil Sekretaris M. Iksan Rahmat Zazuri, Wakil Sekretaris Nanang Setiabudi, Wakil Sekretaris Divani Bahri Ilmi Sofi. Bendahara Haji Anwar Hidayat, Wakil Bendahara Muhammad Zainal Abidin, Wakil Bendahara Samsuri, Wakil Bendahara Dewan Penasehat. Untuk Dewan Penasehat hanya disebut dan mohon untuk tetap duduk manis di tempat. Dewan Penasehat: Ketua Haji Yunus Naim, Wakil Ketua Kiai Haji Abdul Aziz, Sekretaris Amron Sudarmanto, Wakil Sekretaris Haji Suraji. Anggota 1 DRS Haji Abu Siri SAG MPD. Mohon maaf, beliau sekarang sudah bergelar doktor ya. 2 Dr. Haji Arjiman SPD MPD. 3 Haji Mahmudi SAG MA. 4 Haji Abdul Ghani SPDI. 5 DRS Haji Mahrusun MPDI. 6 DRS Haji Masrur Makmur MPDI. 7 Haji Warta Di Sandi SH. 8 Eli
Mansur SPD FAB. 9. Muhammad Ainur Rofi. Jakarta, 29 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, 13 November 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Santi, 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 oh. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum pelatihan dimulai, terlebih dahulu mari kita saksikan penandatanganan sekaligus serah terima jabatan dari Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Barat periode 2018-2023 kepada Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Barat periode 2023-2027. Namun sebelumnya kami undang terlebih dahulu untuk maju di hadapan kita bersama-sama pada saat ini, yakni sahabat senior Haji Adi Jauharudin. Beliau merupakan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus merupakan komisaris waskita karya dan calon ketua umum pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, sekaligus kami undang juga ketua pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Korwil Bani Yusra, dan kami undang juga sahabat Haji Lus dan sahabat Reza, sahabat Tony Reza Kurniawan. Dan selanjutnya kami undang saksi-saksi untuk maju juga ke depan, yaitu saksi pertama Ketua Pimpinan Ketua Pengurus Wilayah Ketua Tanfisi atau Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Selanjutnya mari kita saksikan penyerahan patakan bendera Gerakan Pemuda Ansor sebagai penyerahan secara simbolis tanggung kepemimpinan pada periode selanjutnya. Baik hadirin Bapak Ibu berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih disampaikan selanjutnya kepada Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor sekaligus Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali, Ketua Tanfiziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, dan sahabat Haji Yunus dan sahabat Tommy Reza Kurniawan untuk kembali ke tempat sekolah. Kembali berdoa yang mulia atas proses perjalanan takut kepemimpinan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali pada periode di masa selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan pelantikan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali periode 2023-2027 sekaligus diikuti pelantikan 5 pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Provinsi Bali. Kami mohon kesediaan pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk melantik pada saat ini. Dengan hormat kami undang sahabat Haji Adin Jauharudin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan melantik sahabat-sahabat jajaran pengurus wilayah PPGP Ansor Bali serta dengan 5 cabang, pimpinan cabang Bandung, cabang Banten, cabang Blokung, cabang Karangasem, dan cabang Wilayah. Sebelum saya melantik, saya tanya kepada sahabat-sahabat, apakah sahabat-sahabat siap dilantik malam hari ini? Siap. Apakah sahabat-sahabat siap untuk saksi? Siap. Kalau begitu ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasulah wa bi Indonesia sya'ban wa watana wa bi nahdlatil ulama jam'iyatan wa i'tiqadan wa bil ansori harakatan wa kafatan. Demi Allah, sebagai pengurus Gerakan Pemuda Ansor, saya berjanji. Satu, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ideologi Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dua, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menjunjung tinggi yang dipercayakan kepada saya oleh organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. Tiga, saya berjanji bahwa saya dalam menerima jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor akan menunaikan segala kewajiban saya guna terwujudnya cita-cita Gerakan Pemuda Ansor
dengan berpegang teguh pada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Pak, saya berjanji bahwa saya selalu memegang jabatan pengurus pimpinan Gerakan Pemuda Ansor, tidak akan sekali-kali melakukan sesuatu yang merusak disiplin, meretak martabat organisasi. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma ansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamkur alaina wahdina wa yassiril huda ilaina wamsurna alayya ala man bawi alaina ya dzal jalali wal ikram. Demikianlah ikrar janji sahabat-sahabat pengurus pimpinan wilayah dan pimpinan cabang seprovinsi Bali. Mudah-mudahan apa yang sudah sahabat-sahabat ikrarkan menjadi pegangan teguh pedoman dalam menjalankan seluruh amanat organisasi untuk menjaga marwah Ansor dan Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohon kepada sahabat senior Haji Adi Jauharuddin untuk didokumentasikan bersama seluruh pimpinan wilayah dan juga pimpinan cabang yang telah dilantik, dan kami undang pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor Komil Bali Nusra untuk naik atas panggung. Kami undang Ketua Televisi, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, sekaligus kami undang Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali untuk diabadikan bersama seluruh. Jadi terima kasih, dan kami persilakan kembali kepada nama-nama yang kami undang dan disebutkan untuk kembali ke tempat semula, sekaligus kepada seluruh pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali yang telah dilantik, sekaligus seluruh pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di 5 kabupaten di Provinsi Bali yang telah dilantik. Selanjutnya juga kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya mari kita simak sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali kepada sahabat Tommy Reza Kurniawan SDMM, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami muliakan Rais Kuliah PWNU Bali Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafiz. Terima kasih Abah Yari telah hadir malam hari ini jauh-jauh dari Tabanan. Kami memohon Abah Yari memberikan doa di malam hari ini agar kami bisa istiqomah dengan anak-anak. Yang terhormat Ketua PWNU Provinsi Bali Kiai Haji Abdul Aziz beserta jajaran. Terima kasih Bapak Yari sudah hadir dari tadi sore menemani kita untuk berdialog di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yari. Yang terhormat pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini diwakili oleh Bendahara Umum, beliau juga sebagai komisaris Waskita Karya dan juga calon ketua umum kita, sahabat Adin Jauharudin. Terima kasih sahabat Adin jauh dari Jakarta. Di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, pada saat ini beliau juga dipercaya untuk menjadi ketua panitia Kongres Gerakan Pemuda Ansor yang sebentar lagi akan terlaksana. Sebagai ketua panitia sudah menyempatkan datang kembali melatih kami pada hari ini. Semoga sahabat Bedung sehat selalu, dimudahkan urusannya dan hajatnya dikabulkan. Selanjutnya yang terhormat senior saya, mentor saya, abang saya yang paling senior sampai saat ini sepertinya di pimpinan pusat Gerakan Ansor. Dan satu-satunya yang saya tahu ada Ansor dan KTP-nya domisilinya kantor pusat PP Ansor di Jalan Karangkaya. Luar biasa. Koordinator wilayah Bali Nusra, sahabat dan Alia Kuato. Terima kasih Bang. Lalu terus mempercayai kami, mengarahkan kami, mengajari kami, menyemangati kami. Semoga sehat selalu Bang. Kita usianya memudahkan segala urusannya Bang. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Bali atau yang mewakili, terima kasih sudah hadir Bapak. Yang terhormat Bapak Bupati Badung atau yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota Denpasar atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolda Bali atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Pangdam Udayana atau yang mewakili. Yang terhormat dari Bimda Bali atau yang mewakili. Yang terhormat dari Kakanwil Kemenang Provinsi Bali atau yang mewakili beserta jajarannya. Dan ada Pak Haji Arjima, ada Pak Haji Abu Siri, ada Pak Haji Mahmudi. Terima kasih sudah hadir dan selalu mensupport kami, bersinergi dengan kami dalam Ansor. Yang terhormat Bapak Ketua FKUB Provinsi Bali atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua MUI Provinsi Bali Bapak Kiai Haji Marusun. Terima kasih Pak Yai sudah berkenan hadir bersama kami. Yang terhormat Ketua Basnas Provinsi Bali dan juga guru saya dan senior saya di Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali Pak Haji. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua KNPI Provinsi Bali Agung Gede Utama Indra Prayoga Resa MK pada malam hari ini sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Pemuda Muhammadiyah atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Pemuda Pancasila atau yang mewakili yang hadir pada malam hari ini. Dan seluruh pimpinan ormas yang hari ini hadir. Yang saya hormati seluruh Ketua Lembaga dan Badan Provinsi Bali. Yang saya hormati dan saya tadini seluruh penasehat Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali dan mantan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus harian pimpinan wilayah Gerakan Ansor Provinsi Bali yang baru dilantik dan juga seluruh satuan koordinasi wilayah Banser Bali. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh ketua pimpinan cabang dan jajaran Gerakan Pemuda Ansor seluruh Bali. Dan seluruh kader Ansor Banser yang saya banggakan yang telah hadir pada malam hari ini. Dan tidak lupa juga ini yang terakhir dan khusus pada ibu saya yang hadir pada malam hari ini sebagai wakil ketua muslimah Provinsi Bali, Ibu Semuanya Ketua Muslimari. Terima kasih selalu mendukung kegiatan saya sampai saat ini.
Jadi kami memang satu keluarga pemerintah di NU semua Bapak Ibu dari Bapak pada periode ketika di PWNU, saya sampai saat ini masih di PW Muslimat dan saya sendiri di Ansor. Ini karena rasa cinta kami yang begitu besar terhadap Nahdlatul Ulama yang membuat kami semangat di organisasi ini berharap bisa menjadi bagian dari jamiah ini. Dan sukses Kiai Hasyim Asy'ari telah menjamin siapa saja yang berkhidmat di NU akan diakui sebagai santri dan doakan khusus. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Apabila yang belum saya sebut atau mengurangi rasa hormat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kekuatan dan perlindungan untuk kita semua dalam menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nabiyah melalui organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku, Ansor dan Banser terkhusus yang hari ini dilatih dan dikukuhkan. Mari kita selalu ikhlas dan tawadu dalam berjuang menegakkan manhaj besar Ansor. Tanggalkan baju kesombongan saat menjadi Ansor, karena Ansor adalah organisasi agama dan Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang sombong. Jangan mudah menyerah, sahabat-sahabat. Selalu ada halangan dan rintangan dalam perjalanan kita. Jangan bersedih hati dan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perjuangan kita. Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan dan meneguhkan kedudukan kita. Karena itu banyak keberkahan yang menanti kita mau bersusah payah dan meluangkan waktu untuk melakukan syiar agama. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melihat hasil tapi juga melihat proses kita. Tidak ada yang sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala sejauh itu untuk tujuan dakwah. Sekecil apapun amal perbuatan kita akan diperhitungkan nanti di akhirat kelak. Karena itu janganlah kita berhenti untuk berikhtiar. Jika kita mengendaki adanya perubahan yang lebih baik, maka harus ada ikhtiar dari kita untuk melakukan perubahan itu. Jangan terlalu pedulikan hasil, karena hasil akhir itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya ucapkan selamat sekali lagi untuk pengurus harian pimpinan wilayah Ansor Provinsi Bali dan juga pengurus harian pimpinan cabang Ansor Gianyar, Tabanan, Klungkung, Karangasem dan Badung yang dilantik hari ini. Mari kita terus bergerak karena kita adalah Gerakan Pemuda Ansor. Saya juga ucapkan terima kasih yang besar-besaran kepada seluruh yang mensupport acara ini, totalitas membantu kami pada hari ini, dan kepada seluruh panitia yang juga saya ajak bekerja dalam waktu singkat untuk menyiapkan acara hari ini, terutama untuk sekretaris saya dan juga ketua panitia Haji Syarif Hidayatullah terus rela bolak-balik dalam beberapa hari belakangan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyapa kader Ansor Banser yang hadir pada malam hari ini dengan sangat asisten. Mohon yang semangat ya sahabat-sahabat. Siapa? Siapa kita? Pancasila, NKRI, Asbaya, Nusantara, Ansor Banser. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak sambutan Ketua Konfisian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Sarjana Pendidikan Islam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam, salam sejahtera kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang kita juga saya takdimi Rais Surya PWNU Provinsi Bali Kiai Haji Nur Hadi Al-Hafidh, yang terhormat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, yang dalam hal ini diwakili oleh Bendahara Umum yang tadi telah melantik sahabat-sahabat pengurus Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali beserta Korwil yang juga hadir di tengah-tengah kita. Perhatiannya luar biasa untuk Bali. Tepuk tangan untuk Bali. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bali, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Kepala Badan Kesbangpol, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali Kiai Haji Mahrusun Hadiono MPD, yang saya hormati Kementerian Agama, ada Bapak Kabak TU, ada Bapak Kabid, bahkan ada 2 kabid ini yang hadir, atau 3 kabid, saya yang 1 benar. Jadi walaupun Ibu Kakamil tidak hadir, tapi sudah hadir pada tingginya. Jadi tidak 1 yang hadir, tapi ada 4 bahkan 5, kira-kira seperti itu. Yang saya hormati dari Kodam, mungkin mohon maaf ini sahabat saya mewakili Bapak Kapolda, Bapak Harun, tadi hadir Bapak Gede Kardiase. Sekarang mungkin beliau berhalangan tadi menyampaikan kepada saya, dan hadir Bapak Haji Harun. Juga yang saya hormati para Ketua Badan Okonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, ada Musliman, ada Pataya, ada Pak Musa, ada Ibnu di PBNU, hampir komplit semuanya hadir di tengah-tengah kita. Para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang hadir, juga ada sekretaris beserta beberapa wakil ketua dan para ketua lembaga yang hadir dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tidak ketinggalan Ibu Rektor Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama, Ibu Aziza Aziz. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Semuanya adalah kebanggaan kita. Semuanya patut berbangga dan alhamdulillah telah menyelesaikan akreditasi baik institusi maupun prodi-prodinya. Ini perlu saya sampaikan karena ini adalah ruh dalam keabsahan institut itu sendiri. Dengan perjuangan yang cukup keras, alhamdulillah beserta Kiai Mahrusun dan para pengurus yang lain maupun jajaran rektorat yang lain mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang saya hormati dan yang saya cintai, para pimpinan organisasi kepemudaan yang hadir. Saya tidak hafal satu persatu, yang jelas tadi disampaikan ada pemuda Pancasila, saya hafal karena pakaiannya. Juga ada pemuda Muhammadiyah, ada ketua KNPI kalau tidak salah tadi disampaikan. Juga mohon maaf saya mungkin tidak
hafal semua, tapi saya lihat ada inti ya kalau tidak salah, dan ormas-ormas lain yang hadir. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak mampu menyebut satu persatu, karena saya juga tidak pegang catatan. Yang saya banggakan para sahabat Gerakan Pemuda Ansor, baik itu pengurus wilayah yang tadi telah dilantik maupun pengurus cabang se-Provinsi Bali yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bersama-sama menyaksikan sebuah acara yang menurut saya acara ini sangat sakral. Kenapa sangat sakral? Karena pelantikan ini khusus untuk organisasi adalah 4 tahun sekali. Jadi kalau untuk melantik lagi nanti tunggu 4 tahun berikutnya. Maka dari itu ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya selaku pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama. Kenapa demikian? Karena maju mundurnya NU ini diantaranya adalah bagaimana peran daripada pengurus badan otonom, diantaranya adalah Gerakan Pemuda Ansor. Kalau semangat kepemudaan ini terus berkumandang di Pulau Bali ini, itu adalah tanda-tanda bahwa Nahdlatul Ulama juga berkembang di Pulau Bali ini. Akan tetapi kalau Ansor ini sudah pudar, maka itu adalah tanda-tanda untuk Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kenapa demikian? Kenapa saya sebut Ansor? Karena yang paling aktif di antara Bandung dan yang paling berbuat di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menafikan peran daripada Bandung-Bandung yang lain, tapi harus diakui peran pemuda Ansor ini cukup signifikan. Kenapa saya katakan bahwa Ansor ini juga menjadi tolak ukur? Karena walaupun muslimat mungkin dengan segala programnya yang begitu hebat, kayaknya belum saatnya muslimat menjadi pengurus PWNU. Jadi pasti dari Ansor yang nanti akan berkhidmat di PWNU. Jadi tenang ibu muslimat, jangan tersinggung. Peran muslimat cukup luar biasa, tapi dibatasi dengan kebiasaan di NU bahwa dari muslimat tidak mungkin menjadi bagian daripada pengurus PWNU kecuali di pusat. Tapi perkembangan organisasi tidak tahu di masa yang akan datang. Buktinya di PWNU sekarang ada Ibu Khofifah, salah satu pimpinan yang masuk di jajaran, dan juga ada Mbak Alisa Wahid. Kalau di lembaga saya kira banyak sekali dari jajaran muslimat. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, saya sedikit saja menyampaikan di dalam forum yang terhormat ini hanya untuk memberikan semangat kepada teman-teman yang telah mendapatkan amanah. Mari amanah ini dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang telah menjadi petunjuk dari BP Gerakan Pemuda Ansor maupun PDRT yang menjadi pedoman mutlak di dalam organisasi itu sendiri. Yang jelas bahwa Gerakan Pemuda Ansor di Provinsi Bali ini saya berharap harus tetap satu komando dengan PPGD Ansor. Dan saya yakin pada malam hari ini hadir bendahara umum yang tadi telah melantik. Kalau saya yang berdoa masih kurang lagi. Tadi ketua wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang berdoa, mudah-mudahan bendahara umum senantiasa hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang berdoa sudah ketua PW, saya yakin untuk Bali aman.
Saya yakin untuk Bali satu suara. Kira-kira seperti itu. Ini adalah sebuah perhatian yang cukup besar dari Bendahara Umum. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kira insya Allah apalagi ini sudah dikawal oleh Bang Jack. Saya yakin setiap langkahnya Bang Jack ini sudah langkahnya Ketua Umum. Ya Bang Jack ya, langkahnya Bang Jack ini adalah langkah Ketua Umum. Saya berani menyuarakan karena ada Bang Jack. Kalau tidak ada Bang Jack saya nggak berani. Kira-kira seperti itu. Para bapak, para ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama di Provinsi Bali ini, alhamdulillah kita mampu bersinergi dengan semua lapisan masyarakat, dengan tokoh-tokoh agama, dengan pemerintahan, Polda Bali maupun segenap institusi yang ada di Pulau Bali ini, tidak lain dan tidak bukan hanya ingin memberikan warna, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat secara umum di Provinsi Bali. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi pemilihan umum, pileg, pilpres. Saya berharap ini khusus kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama, ayo ikut serta menciptakan keamanan dan kedamaian. Jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang yang belum pasti kebenarannya. Itulah kira-kira pesan saya soal pilihan. Tentunya kita kembalikan kepada masing-masing, dan tentunya karena kita punya induk organisasi, nanti sambil menunggu apakah ada fatwa apa tidak. Sampai sekarang ini belum ada fatwa dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, saya kira juga dari gerakan pemuda Ansor. Kita harus pandai-pandai membaca gestur tubuh beliau yang ada di Jakarta, baik itu Ketua Umum PBNU maupun Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor. Gesturnya kemana? Ya kita hanya mampu membaca karena kita belum ada arahan yang pasti sampai hari ini. Saya kira itu, saya takut salah kalau panjang lebar. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak sambutan penjabat Gubernur Bali yang dalam hal ini akan diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali. Kami undang dengan hormat Bapak Dr. Andes Gusti Ngurah Wiryana MSI, silakan. Bapak Kiai Haji dan tentunya saudara-saudara sekalian, pertama-tama kami sampaikan bahwa Bapak PJ Gubernur pada hari yang sama masih mendampingi Bapak Menteri sehingga tidak bisa hadir langsung di tempat ini. Untuk itu beliau menyampaikan permintaan maaf dan sekaligus salam hormat untuk kita semua. Jadi izin kami bacakan sambutan beliau. Jadi tentu ketika saya ada di tengah-tengah keluarga besar NU, terutama GP Ansor, saya juga tidak mengerti entah kenapa selalu muncul rasa merasa itu bagian. Jadi kalau kami di Kesbangpol selalu berhubungan dengan teman-teman di GP Ansor, dan kita lihat juga wajah-wajah di sini semua wajah-wajah yang tidak asing dengan kita. Jadi semua ini teman-teman ormas yang hadir adalah teman-teman ormas yang selalu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang cinta Pancasila. Jadi luar biasa, terima kasih untuk semua. Jadi izin Bapak Ibu, tidak bacakan sambutan Bapak PJ Gubernur pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Roisam, Surya PWNU, tentunya juga Bapak Ketua PWNU, hadir juga Bapak Ketua MUI, saya hormati. Kemudian tentunya saudara kita pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang hari ini dihadiri oleh Bapak Bendahara Umum. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Wilayah dan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali serta jajaran.
kemudian panitia pelantikan Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali, dan para tentu teman-teman saya, sahabat saya, jadi dari Ormas, OKP yang hadir langsung pada malam hari ini, juga hadir dari NKOP, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman para undangan, sahabat dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu kita semua. Pertama-tama marilah kita mengaturkan sesanti yang kayu bahagia, puja dan puji syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi, siang, dan malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul dan mengikuti acara pelantikan pimpinan wilayah dan cabang Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa hikmat 2023-2027. Hadirin yang saya hormati, saya menyambut gembira dilaksanakannya pelantikan pengurus wilayah dan cabang Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali ini. Hal ini menandakan telah berjalannya kewajiban konstitusional organisasi, sekaligus merupakan suatu momentum yang tepat untuk konsolidasi organisasi GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan dan menjadi salah satu badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama. Acara ini juga mengindikasikan telah berjalannya proses demokrasi pada organisasi GP Ansor yang tentunya dari awal sudah melalui proses dan mekanisme yang dilaksanakan secara demokratis. Saya yakin Gerakan Pemuda Ansor Bali sebagai mitra pemerintah daerah akan dapat terus meningkatkan prestasi dan kinerja organisasinya. Saya juga berharap Gerakan Pemuda Ansor Bali ke depannya terus bisa membantu pemerintah Provinsi Bali untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah pembangunan di daerah Bali saat ini, yaitu khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Hadirin yang saya hormati, GP Ansor merupakan organisasi yang patut dibanggakan. Pengurus dan anggotanya adalah para relawan yang mempunyai andil dan terlatih serta berpengalaman dalam berorganisasi. Kedisiplinan, rasa cinta tanah air, semangat rela berkorban, rasa cinta tanah air, semangat pantang menyerah, serta bela negara sudah tertanam kokoh dalam keseharian. Ini sangat luar biasa untuk GP Ansor. Hingga saat ini GP Ansor telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan yang tidak perlu diragukan. Oleh karenanya saya berharap GP Ansor bisa mewarnai Bali untuk terus menjaga keharmonisan dalam keberagaman, dapat menjadi garda terdepan untuk menolak, mengantisipasi gerakan intoleransi dan radikalisme, serta selalu menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan organisasi Gerakan Pemuda Ansor Bali harus mampu merawat keberagaman dan kemajuan di Indonesia, khususnya Bali. Jadi kita bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa lain bekerja untuk merawat kemajuan supaya tetap lestari, tidak tercabik-cabik karena adanya perbedaan. Jadikanlah perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia secara umum dan khususnya membangun Bali yang kita cintai. Kita harus bekerja bersama dan berbuat bersama untuk kebaikan kita bersama.
Demikian hadirin sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada pengurus GP Ansor yang sudah mengakhiri masa baktinya pada hari ini, saya tentunya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya Pak Haji Yunus dan kawan-kawan yang sangat baik selama ini dengan kami di pemerintah Provinsi Bali. Dan kepada pengurus yang baru dilantik, saya ucapkan selamat mengemban amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan organisasi GP Ansor ke depan. Semoga ijazahnya menjawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita sekalian, sehingga pikiran yang jernih dan suci datang dari segala penjuru dan kita diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas mulia ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasal 7 Desember 2023, Pejabat Gubernur Bali, tanda tangan stempel Sang Badi Mahdi Rizai. Matur susun. Sebagai bentuk dukungan dari salah satu pengurus Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, dalam pelaksanaan kegiatan kita malam hari ini, maka saksikanlah penyerahan bantuan dana dari Wakil Rais Surya, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, Bapak Haji Masrur Makmur, yang dalam hal ini diwakili oleh putra beliau Haji Ismail Mubarak, yang akan diterima oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali, Sahabat Tony Reza Kurniawan SJKM. Kami undang kepada Haji Ismail Mubarak dan Sahabat Tony Reza Kurniawan SJKM untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan menjalankan berhasil tepuk tangan yang mulia dan kita terima kasih pada Bapak Dr. Haji Masrur Makmur, Majelis Pendidikan Islam, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pada saat ini. Dan alhamdulillah diserahkan secara langsung oleh putra beliau yakni Haji Ismail Mubarak kepada sahabat Tony Reza Kurniawan. Kami berserah kembali ke Tuhan. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, marilah kita simak sambutan Ketua Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang namanya akan disampaikan oleh sahabat senior Haji Adil Tauharudin. Berikutnya yang mulia kita sambut dan kita undang untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati para sepuh, para tokoh, para ulama, unsur muslidah, dan juga banyak sahabat-sahabat saya. Ini saya bersama pertama dengan Bang Jack. Bang Jack ini sebagai dewan penasihat saya, dewan penyatur, dewan pertimbangan, dan segala dewan. Jadi kalau tadi disebutkan soal saya calon ketua umum dan beliau, saya juga tidak berani menjadi ketua umum. Karena di antara seluruh penduduk NU mungkin Ansor, hanya beliau yang alamat KTP-nya di kantor Ansor Pusat sampai sekarang. Yang lain tidak ada yang berani. Kemudian para sepuh NU, ketua PWNU, Yajis, kemudian Presiden kita, ketua PCNU, ketua MUI, para kiai, para masai, kemudian dari PJ Gubernur yang mewakili, Bupati Bandung, Wali Kota Denpasar, Kapolda Bali, Ahmad Udayana yang mewakili, juga pilih kakak kebenaran,
Ketua M, kemudian Ketua Basnas dan seluruh rekan-rekan saya, sahabat-sahabat dari KMPI Provinsi Bali. Kebetulan saya juga KMPI kemarin selama 3 tahun menjadi sekjen, juga sahabat-sahabat saya Pemuda Pancasila, kemudian sahabat dari PMI, kemudian PPPNU, kemudian Musliman Fatayat, dan seluruh sahabat PT Ansor seluruh Provinsi Bali. Saya mengucapkan pertama selamat atas dilantiknya dihubungkannya para sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ini salah satu fondasi yang kokoh untuk kekokohan Perdana NU di Bali. Juga sahabat saya, sahabat Husniam, juga tak terhormat kepada Ketua Komisioner yang sekarang sudah menjadi ayah Anda, yaitu Haji Yunus, juga seluruh jajaran pada pengurus PW yang saya cintai. Malam hari ini sesungguhnya sangat membahagiakan bagi saya. Bali ini adalah potongan surga yang tertinggal di bumi. Kenapa saya sebut sebagai potongan surga yang tertinggal di bumi? Segala warna-warni kebinekaan Indonesia itu ada di Bali. Dan yang paling utama dari Bali adalah prinsip melayani. Self-service itu yang mungkin sangat susah dimiliki oleh yang lain, dan Bali memiliki sebagai bentuk keramahan, bentuk pelayanan, sehingga dipastikan siapapun yang datang ke Bali akan nyaman berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan juga mungkin kemudian punya keluarga di Bali. Makanya saran saya ke Bang Jack, jangan sering-sering ke Bali, kosnya bisa bertambah. Udah datang di Bali, jadi luar biasa. Tentu yang pertama adalah salam dari Ketua Umum kami, Gus Yakut Thomas, sekaligus sebagai Menteri Agama. Beliau sebenarnya ingin hadir sekali pada forum hari ini, tapi belum ada acara. Dan juga salam dari Sekjen dan seluruh sahabat-sahabat pengurus PP. Mudah-mudahan nanti akan menyusul kembali, datang untuk ke Bali. Jadi kembali kepada yang tadi, Bali adalah miniatur Indonesia, maka juga miniatur dunia. Maka kalau boleh saya katakan, di mana-mana ketika keliling berbagai macam daerah, salah satu pesan yang paling mendalam adalah jaga dan rawat Indonesia. Itu yang paling penting. Kenapa? Di tengah segala macam turbulensi dunia, perubahan-perubahan lingkungan, teknologi segala macam, ketika dunia luas sudah selalu malu dengan berbagai macam perang, pertarungan budaya, ideologi segala macam, alhamdulillah Indonesia dengan Pancasila, dengan NKRI, dengan budaya, dengan tradisi, sampai hari ini kita masih kokoh menjadi satu kesatuan, atau disebut sebagai Unity in Diversity, satu dalam keragaman Indonesia. Ini yang kemudian betapa kemudian Indonesia menjadi anugerah potongan surga di muka bumi yang tidak dimiliki oleh negara manapun selengkap dan sekomplit Indonesia. Kalau kita datang ke Rusia, itu siangnya sepanjang 20 jam. Kita datang mungkin kalau lihat di Arab Saudi, lihat gurun pasir, panasnya minta ampun, lihat daerah-daerah yang lain, tapi Indonesia serba tengah-tengah. Siang 12 jam, malam 12 jam. Demikian juga ketika kita bulan puasa. Iklimnya iklim tropis, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ini luar biasa, sehingga mungkin memang salah satu kegagalannya adalah ketika pemerintah merencanakan program keluarga berencana, ini salah satunya banyak yang jebol karena iklim tropis sangat mendukung untuk penyelenggara. Terima kasih, luar biasa. Ini pertama salam keindonesiaan, yang kedua adalah tentang Ansor. Jadi kalau kita bicara Ansor, yang perlu kita tekankan kepada sahabat-sahabat sekalian, lihatlah apa yang kita miliki. Lihatlah kelemahan kita, kekuatan kita, potensi kita, peluang kita. Juga demikian dengan keluarga besar NU. Lalu yang kedua, pandai-pandai melihat lingkungan perubahan di luar. Lingkungan di luar sedang berbenah soal apa? Sedang berbenah soal peningkatan sumber daya manusia. Sedang berbenah tentang ilmu pengetahuan, tentang berbenah tentang berbagai macam model-model bisnis. Juga sedang berbenah tentang membangun kota-kota masa depan.
juga berbenah tentang transformasi teknologi. Ini yang kemudian kita berharap sahabat-sahabat Ansor jangan pernah lalai dan alpa untuk melihat perubahan-perubahan di luar, lalu kita terapkan, kita adopsi untuk kemajuan dan kemajuan organisasi. Belum lagi kita melihat misalnya perubahan-perubahan dunia yang begitu cepat. Nah, lalu apa yang kita miliki selama ini? Yang kita miliki selama ini dan yang sudah kita berjalan selama ini antar periode-periode di Ansor segala macam sudah luar biasa. Kita punya nilai, kita punya tradisi, kita punya Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan benteng selain agama juga kebinekaan. Kita juga punya NKRI. Semua sudah kita jaga dalam 1 kurun 2 kurun periode kepemimpinan Ansor. Ini luar biasa. Nah, lalu yang kurang apa? Yang kurang sebenarnya bagaimana kemudian kita terus berpacu dengan perubahan-perubahan di luar. Maka yang pertama adalah tentang sumber daya manusia. Organisasi ini menjadi kuat itu kalau 3 parameternya kuat. Yang pertama adalah bagaimana kadernya, yang kedua bagaimana sistemnya, dan yang ketiga adalah bagaimana organisasinya. Kader mau kita apakan? Orientasinya kemana? Tentu Ansor ini luar biasa kompleknya. Kenapa saya bilang komplek? Karena beransor berarti bermasyarakat. Yang kita urus adalah masyarakat. Itu kemudian kita wujudkan dalam aktivitas Ansor, juga dalam aktivitas 9 satuan-satuan unit Banser. Semua satuan-satuan Banser berharap juga hadir di semua provinsi, kabupaten kota, sampai yang paling kecil adalah ranting. Kenapa? Satuan-satuan Banser adalah bentuk daripada reaksi cepat organisasi untuk membantu fungsi pelayanan publik. Ketika masyarakat ada masalah dengan kesehatan, maka satuan Banser yang namanya Basada itu akan hadir. Ketika terjadi kemacetan lalu lintas, maka satuan Banser yang bernama Balantas akan hadir. Ketika kemudian masyarakat ada masalah kebakaran, maka satuan Banser yang bernama Balaka akan hadir. Ketika masyarakat juga ada masalah soal wilayah maritim kepulauan, maka satuan Banser bernama Maritim akan hadir. Ketika masalah terorisme muncul, maka satuan Banser yang namanya Densus 99 juga akan hadir. Ketika Bansernya bermasalah, maka Kop Banser Proposal juga akan hadir. Ketika Bansernya kurang tertib berorganisasi, mengikuti acara-acara, maka Banser protokoler juga akan hadir. Inilah satuan-satuan Banser yang memang untuk menjaga mengokohkan organisasi juga menjadi fungsi pelayanan publik masyarakat yang paling bawah. Maka sesungguhnya nikmatnya beransor itu adalah nikmatnya bermasyarakat. Nikmatnya berbanser adalah bermasyarakat. Mungkin kita tidak mendapatkan apa-apa dari kerja semua itu, tapi yakinlah bahwa Gusti Allah mboten sare. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, baik kerja-kerja organisasi maupun kerja-kerja ibadah secara langsung, itu semua menjadi bagian dari amal ibadah yang kelak mungkin kalau kita tidak menerima sebagai balasannya anak cucu kita menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Maka yang terakhir adalah perkuat sumber daya manusia. Saya tadi tanya kepada mentor saya Bang Jack, ini Ansor Bali ini luar biasa, katanya rata-rata pengusaha. Ya. Kalau saya menyebut jangan pengusaha, pebisnis. Kenapa? Kalau disebut pengusaha, kadang-kadang usahanya banyak, tapi hasilnya nggak ada. Usahanya apa? Usaha sana sini hasilnya nggak ada. Kalau dulu kita beraktivis, saya pengusaha bank, usahanya apa? Usaha-usaha tempat bank. Itu yang bahaya lagi. Jadi saya mencoba ketemu dengan pebisnis. Nah, tentu harapan kita ke depan adalah bagaimana portofolio sumber daya manusia Ansor yang kita bangun ini menjawab 3 hal. Kalau teman-teman yang berjalur di politik, jadilah political planner, pemimpin politik yang sekaligus juga pebisnis. Kalau di aktivitas sosial, maka jadilah yang namanya social planner.
pemimpin sosial sekaligus punya bisnis. Kalau dia pemimpin agama, maka jadilah pemimpin agama yang juga punya kehidupan bisnis. Nah, itu yang kita harapkan. Karena apa? Hampir seluruh rezeki ada dalam bisnis, lebih kecil lagi ada dalam perdagangan. Dan mudah-mudahan harapan kita terakhir, Ansor di Bali terus tumbuh berkembang sehingga menjadi penopang kuat dari kepentingan agenda-agenda besar NU maupun menjadi kolaborator dengan anak-anak muda yang lain, sahabat-sahabat kita semuanya, juga menjadi hub dari berbagai macam kepentingan masyarakat. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada penyakit berat lagi ke depan sehingga tumbuh terus pariwisata di Bali, ekonomi di Bali, karena Bali bukan hanya milik Indonesia tapi menjadi kenikmatan seluruh warga dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai doa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mohon ridho atas terlaksananya pelantikan pimpinan Dewan Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Bali masa khidmat 2023-2027. Mari kita bersama-sama untuk bermujahadah doa yang dalam akan dipimpin secara langsung oleh beliau Mukarram Ki Haji Nur Hadi Al-Hafiz selaku Wakil Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Fadhilillah. Jadi 50 tahun yang lalu saya di Ansor. Sekarang sudah 75 tahun jadi tidak Ansor lagi. Makanya maklum kalau jalannya sudah susah. Dulu masih muda kemudian Ansor, saya pintar silat saya. Jadi jago silat saya dulu. Tapi sekarang jalan aja mau jatuh. Makanya pesan saya monggo Ansor Ansor belajar silat. Jadi biar ada keberanian yang lebih. Ini pesan saya. Tidak tahu saya mau benda terserah dunia. Tapi mau pahamnya silat itu penting sekali. Jadi membantu mental spiritual kita menghadapi segala masalah. Ini cerita zaman dulu, karena saya diantaranya yang menumpas Gestapo pada waktu itu yang saya Ansor itu. Dan sekarang tidak bisa. Jadi untuk itu persiapkan bangsa-bangsa ini punya keahlian yang lebih sehingga dari menghadapi situasi apapun yang mengenangnya wah ya belajar sedikit jangan totalitas belajar ahli silat semuanya, dikit-dikit tapi punya. Jadi keahlian bela diri, silat, judo, apa terserah. Para bapak berikan nanti kepada bapak-bapak yang beragama Islam kiranya mengikuti kami, pada bapak yang beragama lain dimohon menyesuaikan. Doa panjangnya kami harapkan untuk pemuda Ansor. Alhamdulillah, pokoknya sini kuat-kuat yang ada di dalam Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khusus asasina itu ulama. Dan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rizqu ma nakhafu wa nahzan. La qudrata li makhluqin ma'a qudratil khaliq. Ya Ansor. Amin. Amin. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا الله ذنوبك كافٍ عن المقام اكفنا بحق الفاتحة سؤالا
وأقمنا بحق الحق مقالا أكرمك كبنعم المقال وحسنا في ضميرنا يا الله نسألك العصمة في حركات والسكنات والإرادات وهامسا بطبيعة وطلعة الوجود فقد ابتلنا المؤمنون برسول جلدا شديدا وأن يكون في كل والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله يقولون فتبعنا مهيا فتبعنا في جنة إنه تحبنا معه وانصرنا فإنك خير الناصرين ورحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا يا الله إننا مظلومون فانتصر يا الله انتصارا كثيرا كما أنزلنا يا الله ربنا إننا مظلومون فانتصر يا الله وأرسل من أمة محمد في فلسطين يا الله كما قلت في كتابك المنزل إن أنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم كما قلت في آيات أخرى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا يا الله إنك أنت يا الله اذكر قلبنا المنكسر والمحشر من المنكسر إنك أنت الرحمن القدير بما لا كافي ونحن عبد ومحتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك ظلم عظيم وما الله إليك ظلم عظيم فقل لأداء القوم الذين ظلموا يا الله من بني إسرائيل فقل لأداء القوم الذين ظلموا من إسرائيل يا الله فقل لأداء القوم الذين ظلموا من إسرائيل يا الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dengan meraihnya doa tadi, maka mari kita dengarkan acara Praktika Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Banten masa khidmat 2023-2027 pada hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 bertepatan pada 25 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Kami akan membaca mohon maaf dan tidak bila ada tutur kata sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirnya dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.